teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai preposition. Preposition itu adalah kata depan. Nah, maksudnya kata depan itu bagaimana? Nah, di sini sudah ada definisinya. Kata depan atau preposition itu adalah kata yang digunakan untuk mengawali yang namanya prepositional phrase. Teman-teman masih ingat ya? Prepositional phrase kita sudah bahas ketika kita membahas tentang phrase. Nah, polanya itu pasti preposisi terletak di awal. Setelah preposisi pasti dia diikuti oleh yang namanya objek. Karena objek ini dia terletak setelah preposisi, maka dia dinamakan object of preposisi. Seperti itu. Nah, sekarang apa saja yang bisa menempati object of preposisi? Di sini ada 3, yaitu ada noun, pronoun, dan juga yang terakhir ada noun phrase. Noun phrase itu contohnya seperti smart boy, beautiful girl, small table, dan seterusnya. Kita sudah bahas itu juga ketika kita membahas phrase. Lalu langsung saja ke sini, berdasarkan form atau bentuknya, preposisi itu dibagi menjadi 2, yang satu kata saja atau yang lebih dari satu kata. Nah, satu kata maksudnya bagaimana? Contohnya di sini seperti in, on, at, of, from, dan seterusnya. Nah, itu ya teman-teman, itu untuk yang satu kata saja. Bagaimana dengan yang lebih dari satu kata? Di sini contohnya ada in front of. Lalu ada juga because of. Nah, ini because ketika tidak ada of-nya di belakang, maka dia sebagai conjunction atau kata sambung. Tapi karena ini ada of-nya di belakang, pasti nanti diikuti dengan objek, maka ini sebagai preposisi. Lalu ada juga next to, dan seterusnya. Lalu berdasarkan macamnya, macam-macam dari preposisi, dia dibagi menjadi 2, ada free preposition dan juga bound preposition. Free preposition, namanya free berarti dia adalah preposisi yang tidak terikat dengan kata sebelumnya. Berarti di sini saya tulis free preposition itu adalah preposisi yang tidak terikat. Berarti ketika bound preposition, dia adalah preposisi yang terikat. Seperti itu. Tidak terikat maksudnya gimana? Langsung saja ke contoh sebelahnya. Di sini ada kalimat the ball is beside the table. Nah, berarti di sini beside the table di sini sebagai prepositional phrase. Beside sebagai preposisi, the table dia sebagai objek yang berupa noun phrase. Lalu untuk bound preposition, dia adalah preposisi yang terikat. Terikat maksudnya gimana? Terikat dengan kata sebelumnya. Di sini contohnya ada she looks for her friends. Nah, di sini ada for. For ini ternyata dia adalah bound preposition ketika gandeng dengan look. Kenapa dia terikat? Iya, ketika for di sini saya hilangkan, maka tinggal look-nya saja. Apakah maknanya sama, artinya mencari? Akan berbeda ya. Maknanya akan terlihat.
Tapi ketika for saya munculkan, dia berubah makna menjadi mencari. Nah, ini adalah contoh yang bound preposition atau preposisi yang tarikat. Berarti di sini for sebagai preposisi, lalu her friends sebagai objek. Nah, objeknya ini berupa noun phrase. Seperti itu. Nah, itu untuk form dan juga kinds-nya. Nah, selanjutnya ini ada kata yang mengikat preposisi. Nah, jadi ada beberapa kata nanti preposisinya itu tetap tidak bisa kita merubahnya. Nah, macamnya apa saja? Yang pertama ada noun yang diikuti oleh preposisi. Di sini contohnya ada objection to. Nah, to-nya ini tidak boleh kita rubah karena ini sudah gandeng. Lalu ada attention to. Ini untuk yang noun plus preposition. Lalu yang kedua ada adjective plus preposition atau adjective yang diikuti oleh preposition. Yang pertama ada afraid of. Nah, ini kesalahan yang sering kita lakukan ya. Biasanya afraid itu bukan pakai of, teman-teman seringnya seperti itu. Nah, ternyata ketika afraid harus diikuti dengan of. Lalu yang kedua ada angry with, bukan angry to. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan. Lalu untuk noun plus preposition dan juga adjective plus preposition macamnya ada apa saja? Nah, untuk lebih lengkapnya, untuk lebih panjang penjelasannya nanti kalian bisa lihat di buku kalian. Selanjutnya ada verb yang diikuti oleh preposition. Nah, untuk verbnya dia dibagi menjadi dua. Ada yang dia nanti tidak merubah makna, ada juga yang merubah makna. Maksudnya yang tidak merubah makna bagaimana? Tidak merubah makna ketika dia ada atau tidaknya preposisi, maka dia maknanya tetap. Contohnya di sini ada think. Think itu maknanya adalah berpikir. Lalu ketika ada preposisinya menjadi think of, maknanya juga sama, yaitu berpikir. Lalu di sini ada agree, setuju. Ketika ada preposisi di belakangnya, agree with, maknanya juga setuju juga. Lalu ada believe, percaya. Ketika ada preposisi di belakangnya, dia maknanya juga tidak berubah, tetap. Nah, apa perbedaannya ketika memakai preposisi atau tidak? Jadi seperti ini ya teman-teman. Ketika kalian menyebutkan atau ngomong sesuatu ketika dia tidak ada objeknya di belakang, itu tidak usah memakai yang namanya preposisi. Tapi ketika ada objeknya di belakang, maka harus menggunakan preposisi. Contoh di sini, aku berpikir atau aku memikirkan kamu, berarti kamu sebagai objek, maka kita harus meletakkan of-nya. I think of you. Gak bisa semisal teman-teman bilangnya hanya I think you. Ya, karena you sebagai objek. Agree juga begitu. Ketika teman-teman mau bilang, oke, aku setuju. Titik. Setuju saja, aku setuju. Berarti bilangnya hanya I agree. Tapi kalau aku setuju denganmu, berarti ikutkan preposisinya. Jadinya I agree with you. Seperti itu untuk penggunaannya. Itu ya teman-teman untuk yang tidak merubah makna. Ada dan tidaknya preposisi maknanya tetap. Tetapi ketika merubah makna, langsung saja ke sini dia dibagi menjadi dua. Ada inseparable, biasa disebut seperti itu, atau ada juga yang separable. Inseparable itu adalah tidak dapat dipisah oleh yang namanya objek. Maksudnya tidak bisa dipisah bagaimana? Contoh di sini ada kata look. Biasanya diartikan melihat, tetapi ketika
look-nya saya tambah for, maknanya sudah berbeda ya, dari melihat menjadi mencari. Nah, ini sudah terdapat preposisi. Preposisi ini dia tidak bisa dipisah oleh objek. Contoh semisal ada contoh, the man looks for his pen. Laki-laki itu mencari bolpennya. For di sini sebagai preposisi dan his pen sebagai objeknya. Maksudnya tidak bisa dipisah oleh objek bagaimana? Semisal ini saya menulisnya seperti ini. The man looks his pen for. Look dan for-nya itu saya pisah. Dipisah oleh apa? Dipisah oleh objek. Nah, seperti ini nanti tidak bisa. Karena dia verb dan preposisinya itu tidak boleh dipisah. Lalu untuk yang sparable berarti lawan katanya dari insparable, berarti dapat dipisah oleh objek. Di sini ada kata picked yang artinya memetik. Ketika saya kasih up, berarti maknanya sudah berubah, yaitu menjemput. Nah, pick up ini bisa dipisah oleh objek. Kita bisa meletakkan objeknya di tengah. Begitupun juga take up, yang artinya mengantar. Ingat ya, karena dia sparable, berarti kita bisa meletakkan objeknya di tengah pick dan up, di tengah take dan up. Langsung saja ke contoh. Contohnya seperti ini. My mother picks up Upin. Berarti ibuku menjemput Upin. Ketika teman-teman menulis seperti ini tidak salah, tetapi lebih tepatnya karena dia sparable, maka objeknya itu lebih baik di tengah. Berarti jadinya nanti seperti ini. Picks Upin up. Atau teman-teman menggunakan prononnya dari Upin. Karena Upin itu laki-laki dan ini posisi objek, maka bisa menggunakan him up. Nah, seperti ini, it's okay. Berarti my mother picks him up. Tapi ketika teman-teman menggunakan pronon, kok posisinya di belakang? Seperti ini contohnya, picks up him. Nah, ini yang salah ya. Jadi ketika menggunakan pronon, dia nggak boleh posisinya di belakangnya up. Ketika menggunakan pronon, prononnya harus di antara verb dan juga preposisi. Berarti ini adalah contoh yang salah. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai preposition. Untuk contoh-contoh yang lebih banyak lagi, teman-teman bisa membacanya di buku.